kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosemead ini, karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosemead itu seperti keluarga, yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan, yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosemead ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosemead yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosemead kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki, itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu, persiapkan diri saudara. Ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mukjizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom buat semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saya mau mengucapkan selamat bergabung buat Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari di ibadah online ICC Rosemead. Mari kita semua satukan hati kita untuk terus memuji, menyembah Tuhan Allah kita, Allah yang besar dan Allah yang berkuasa. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Senang sekali dapat kembali bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian di dalam ibadah online ACC Rosemead pada hari ini. Saya akan beri judul khotbah pada hari ini, memiliki roh yang berkobar. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyinya, ayat yang ke-14 dari Lukas pasal yang ke-22. Puji nama Tuhan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Mari saudaraku, kita akan tundukkan hati kita di dalam doa sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kehadiran di tengah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dimanapun kami berada. Dan hamba percaya kuasa daripada firman kebenaran-Mu akan berbicara kepada kami, menjamah hati kami, dan membuat kami lebih dekat dengan Engkau, dan memiliki roh yang semakin menyala-nyala untuk mencintai Engkau
melayani Engkau dan hidup melakukan kehendak. Mau menyerahkan pemberitaan firman-Mu hari ini di dalam nama Yesus Kristus, hanya untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan Yesus saja. Amin. Saudara sekalian, dalam waktu yang dekat, bulan depan kita akan segera memperingati akan hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Hari kebangkitan Yesus Kristus. Itu hari Paskah. Dan menarik sekali bagaimana pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mengambil beberapa pelajaran, rahasia-rahasia atau kunci, beberapa kunci untuk kita memiliki roh yang semakin berkobar bagi Tuhan Yesus. Ayat yang baru kita baca tadi menarik, karena begini saudaraku, ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi, sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Jadi dengan kata lain, itulah perjamuan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Karena itulah perjamuan terakhir sebelum dia disalibkan, dan tentunya dengan apa yang Yesus katakan di sini akan ada tenggang waktu setelah dia disalibkan, dia bangkit dari kubur, dan dia naik ke surga kembali kepada Bapa, dan kemudian dia akan datang kembali. Jadi di situ ada tenggang waktu. Dan selama tenggang waktu ini kita perlu, saudaraku, untuk memiliki senantiasa roh yang berkobar-kobar. Haleluya. Saya akan bagikan beberapa poin yang mungkin akan membantu kita untuk dapat senantiasa memiliki roh yang berkobar bagi Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan hampir 42 tahun, dan saya kira 42 tahun saya baru saja ingat ini bulan Maret, dan Maret tanggal 1 tahun 79 saya memberikan hidup saya kepada Tuhan, dan rasanya itu baru kemarin saja, saudaraku. Jadi roh yang ada di dalam hati saya tetap rasanya itu waduh luar biasa. Tuhan kita ajaib. Keputusan yang saya ambil tidak pernah mengecewakan. Saudara yang kekasih, keputusan itu sangat berharga dan terindah dalam hidup saya. Karena itu tetap saya miliki sampai sekarang, roh yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan, biarlah rohmu senantiasa menyala-nyala. Haleluya. Karena roh yang menyala, roh yang berkobar itu sangat membantu atau sangat penting untuk kita menjadi saksi Tuhan di dunia ini, saudaraku. Seorang yang bernama Count Zinzendorf, dia mengatakan demikian, kerinduanku yang terutama dan paling utama hanya Tuhan dan Tuhan saja. My passion, my great zeal is only God and God alone. Jadi saudara yang kekasih, saya akan membagikan 3 hal dari perikop yang telah kita baca hari ini dari kitab Lukas pasal ke-22, di mana Yesus mengadakan perjamuan akhir sebelum disalibkan. Ayat yang pertama, ayat yang ke-15 memberikan kepada kita poin yang pertama, yaitu ayat ke-15 dikatakan Yesus berkata, aku sangat rindu. Kalau kita mau memiliki roh yang menyala-nyala, kita harus mempunyai apa yang disebut dengan ingatan atau remembrance, ingatan untuk selalu mengingat akan pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Ini penting untuk mengingat terus akan pengorbanan Yesus. Mengapa? Karena pengorbanan Yesus itu menyatakan atau membuktikan kasih-Nya yang besar kepada kita. Dan pengorbanannya itu memberikan kepada kita suatu bukti bahwa kasih-Nya itu tidak pernah berubah. Sangat menarik sekali di sini dikatakan bahwa Yesus dia sangat rindu untuk bersekutu dengan para murid-Nya. Inilah pentingnya untuk kita melakukan perjamuan kudus, saudaraku. Secara konsisten, secara teratur. Mengapa? Karena di dalam perjamuan kudus itu kita mengingat akan kematian Yesus dan
kedatangannya kembali. Sebagai gereja kita melakukan perjamuan kudus setiap awal bulan di minggu yang pertama. Jadi tadi seperti saya katakan bahwa melakukan perjamuan kudus itu berarti kita mengingat akan pengorbanan dan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Pengorbanannya melibatkan akan bukti kebangkitannya dari kematian. Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk kita mengalami kehidupan yang kekal. Dan keselamatan hidup yang kekal itu merupakan anugerah Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa mengingat pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus itu kita bisa lakukan dengan merenungkan firman Tuhan setiap saat. Karena ini penting saudaraku, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus seperti 1 Korintus pasal 15 yang ketika katakan bahwa itulah dasar kepercayaan kita. Itu sesuai dengan apa yang telah Alkitab atau firman Tuhan katakan. Bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu sudah dinubuatkan. Bahwa dia akan bangkit kembali dari kematian. Itu penting saudaraku. Jadi penting untuk merenungkan firman Tuhan setiap saat. Karena sekali lagi bahwa kalau kita hanya mengingat dengan pikiran kita tanpa ada suatu dasar iman kita, maka iman kita hanya berdasarkan kepada apa yang kita pikirkan atau apa yang kita alami. Iman kekristenan tidak hanya berdasarkan kepada pengalaman, tetapi kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dengan kata lain, kita perlu, kalau kita mengingat kembali akan pengorbanan Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya, itu berarti kita harus merenungkan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Seperti Mazmur 1 ayat yang kedua dan ketiga katakan, bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan, yang kesukaannya saudaraku, bukan terpaksa, ya, tapi suka merenungkan firman Tuhan, hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau saudara terpaksa baca firman, itu seperti merupakan suatu obligasi, suatu paksaan, maka enggak ada gunanya saudaraku dalam arti kata. Itu hanya bisa menjadi pengetahuan saja. Tetapi kalau saudara ada kesukaan, ada kesenangan, seperti kalau saudara makan suatu makanan yang saudara sukai betul-betul. Ada orang yang suka makan capcay, saudaraku. Wah, kalau makan capcay itu enak sekali. Nah, seperti itulah kita seharusnya membaca, merenungkan firman Tuhan. Suka sekali saudaraku. Haleluya. Karena dengan kita merenungkan firman Tuhan, maka pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu menjadi semakin nyata, semakin hidup di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang kedua, menarik sekali. Kita akan membaca ayat yang ke-24 dari pasal yang ke-22 ini. Walaupun tadi kita tidak baca, tapi saya akan bacakan di sini. Waktu perjamuan kudus itu ada sesuatu yang menarik terjadi. Ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Saudara, kalau saudara mau memiliki roh yang berkobar, saudara harus menjaga percakapan kita, saudaraku. Ya, ini penting, saudara. Banyak orang Kristen yang mulai lemah imannya, mulai loyo. Karena apa? Tidak menjaga percakapannya. Nah, seperti yang terjadi dengan murid-murid ini, saudara. Murid-murid ini justru pada saat Yesus itu sedang sedih, sedang pingin ngobrol dengan mereka, pingin berbicara dengan mereka, tambah mereka itu bertengkar. Tambah mereka itu nggak memikirkan apa yang akan Yesus alami. Tambah mereka itu berpikir, siapa yang terbesar ya? Aku mau ya, mungkin saya atau mungkin dia. Saudara, sepertinya kelihatannya ini gambaran dari banyak orang Kristen sekarang.
egois. Orang Kristen banyak sekarang tuh egois, saudaraku. Ya, nggak peduli dengan apa yang Tuhan mau, tapi hanya yang aku mau saja. Justru sebetulnya pada saat-saat terakhir Yesus akan diserahkan, ayat yang ke-15 tadi mengatakan, Yesus berkata, aku rindu untuk mengadakan perjamuan. Aku rindu untuk ngobrol, menyimpan waktu-waktu hari-hari terakhir. Tambah mereka nggak peduli, saudaraku. Sayang sekali. Justru itulah, kalau kita mau memiliki roh yang berkobar-kobar, kita harus menjaga percakapan kita. Ada percakapan-percakapan yang tidak membangun. Saudaraku, tidak semua percakapan dengan orang Kristen itu membangun. Ini khususnya saya bicara dengan mengenai orang-orang Kristen loh ya. Bahkan di antara pendeta-pendeta sendiri ya. Itu mereka bahkan berbicara, ngobrol, mereka ngomong, mereka membicarakan sesuatu yang tidak membangun sama sekali, saudaraku. Kalau ketemu ngomong, hanya ngomong tentang makanan, ini makanan di mana yang enak ya, ini, saudaraku, bukannya kita nggak boleh ngomong tentang makanan, tetapi kalau setiap kali ketemu hanya ngomongnya begitu, nggak membangun, saudaraku. Haleluya. Karena apa? Maliaki pasal yang ketiga ayat ke-16 dikatakan bahwa Tuhan itu mendengar percakapan orang-orang yang percaya. Percakapan kita Tuhan itu dengar. Itu pentingnya untuk kita berbicara mengenai topik yang saling menguatkan. Haleluya. Saya mengucap syukur buat jemaat di ICC Rosmi. Kalau kita ketemu dalam cell group, kita selalu membicarakan hal-hal yang menguatkan. Kesaksian-kesaksian yang menguatkan. Puji nama Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan senantiasa. Membuat roh kita semakin berkobar-kobar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Menjaga percakapan kita itu sangat penting, saudaraku. Dan seringkali kita kehabisan topik. Betul kan? Kalau kita ketemu, ngomong Alkitab lagi. Alkitab. Loh, saudaraku, tadi saya katakan, kalau yang poin pertama tadi, kalau kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus dan kebangkitannya, kita pasti senang untuk membicarakan firman Tuhan. Jadi jangan terpaksa, kita harus memiliki suatu kesukaan yang lain. Itu sebabnya orang yang sungguh-sungguh lahir baru, dia senang membaca firman Tuhan, dia senang juga membagi-bagi dengan yang lain tentang firman Tuhan. Berdiskusi tentang firman Tuhan. Menyukakan dirinya, menyenangkan dirinya dengan hal-hal kerajaan Allah. Mazmur pasal ke-37 yang ke-3 dan ke-4 dikatakan dalam bahasa Indonesia, dikatakan yang ke-4, bergembiralah karena Tuhan atau di dalam Tuhan, maka dia akan memberikan isi hatimu. Delight yourself in the Lord, He'll give you the desires of your heart. Jadi saudaraku, kalau kita itu menyenangkan, menyukakan hati kita, hidup kita dengan firman Tuhan, maka kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan, dan Tuhan memberikan isi atau kerinduan hati kita. Jadi menjaga percakapan kita itu sangat penting, saudaraku. Karena sekali lagi, bahwa percakapan kita itu mengandung atau mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita. Itu sebabnya saya ingin mendorong untuk kita berbicara hal-hal yang berpusatkan kepada pribadi Tuhan Yesus. Rasul Paulus menganjurkan kepada jemaat di Filipi, di dalam Filipi pasal yang ke-4 yang ke-8 dikatakan, oleh sebab itu pikirkanlah yang mulia, yang baik, yang sedap didengar, yang indah. Itu semua berbicara mengenai pribadi dari Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara atau kita pusatkan pembicaraan kita mengenai pribadi Tuhan, pekerjaan Tuhan, kerinduan hati Tuhan, maka kita akan memiliki roh yang terus berkobar-kobar. Saudara, ada satu cerita lucu ya. Seorang bisnismen, pengusaha, satu hari sedang berpergian untuk urusan usahanya. Dan dia naik kapal terbang, dan ternyata kebetulan kapal terbang itu cukup penuh sesak, sehingga
dia duduk di sebelah seorang anak muda. Jadi penuh, saudaraku, itu pesawat terbangnya. Dan waktu dia duduk di pesawat terbang, sebelahnya duduk seorang anak muda. Seorang anak muda ini kemudian mereka pasang seatbelt sebelum take off. Dan tentunya pengusaha ini, sedang pengusaha yang baik, dia tanya, apa kabar? Kamu pergi ini untuk tujuan apa? Tujuan bisnis atau tujuan bertamasya, berlibur? Kemudian si anak muda ini katakan demikian. Oh, saya pergi untuk liburan, katanya. Karena saya sekarang lagi dalam perjalanan untuk bulan madu. Oh, bulan madu. Kemudian si pengusaha ini kaget. Loh, kamu sedang bulan madu, di mana istrimu? Kemudian si pemuda ini dia bilang, oh, istriku lagi beberapa tempat di belakang saya, katanya. Karena ini pesawat penerbang cukup penuh, jadi kita tidak bisa bersebelahan. Jadi sebelum pesawat itu take off, kan masih ada waktu sebelum take off, yang pengusaha ini dia dengan baik menawarkan, kalau begitu saya bisa pertukaran tempat duduk dengan istrimu, supaya istrimu bisa duduk di sini dan kalian bisa bersebelahan. Si anak muda ini bilang begini, oh enggak apa-apa, it's okay kok, enggak apa-apa, enggak usah. Karena seminggu terakhir ini aku sudah berbicara sama istri saya terus. Ngerti maksudnya, saudaraku? Jadi, saudaraku, kita perlu memiliki percakapan yang berpusatkan kepada Yesus. Kita tidak akan bosan kalau kita itu cinta Tuhan. Karena Yesus adalah suatu pribadi yang sangat luar biasa. Perhatikan, kalau kita ingin memiliki roh yang menyala-nyala, kita harus menjaga percakapan kita. Jangan seperti murid-murid ini, saudaraku. Murid-murid ini tidak peduli. Mari kita menjaga percakapan kita. Saya senang kalau bertemu dengan anak-anak Tuhan yang berbicara, kalau ketemu kita membicarakan tentang hal-hal yang membuat kita semakin berkobar-kobar buat Tuhan. Yang membuat kita semakin rindu untuk melayani Tuhan. Dan semakin kita lebih dekat dengan Tuhan. Jaga percakapan kita. Dan saudara yang kekasih, percakapan yang berpusatkan kepada pribadi Yesus yang luar biasa itu dan begitu indahnya, tidak akan pernah habis-habisnya. Saudara yang kekasih, jaga percakapan kita. Baik dalam suami istri juga, kita boleh bicara hal yang lain, tetapi selalu tujuankan, selalu akhiri untuk membuat segala apa yang kita katakan itu membuat kita semakin lebih mengasihi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara, ayat yang ke-28. Demikian bunyinya, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Lukas pasal yang kedua, 22 ayat yang ke-28. Bagaimana kita untuk memiliki roh yang berkobar? Ayat ini kita dapat belajar, mengambil suatu pelajaran yang indah. Kalau kita mau memiliki roh yang berkobar, kita harus senantiasa menjaga kasih yang mula-mula. Haleluya. Di situ dikatakan, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Yesus berkata dengan murid-muridnya demikian. Murid-murid ini tetap ikut Tuhan. Dan kalau kita mau memiliki roh yang menyala dan berkobar terhadap Tuhan, kita harus menjaga kasih yang mula-mula. Haleluya. 42 tahun yang lalu saya mengalami kasih itu. Dan itu tetap saya alami sampai saat ini. Kan itu tadi saya katakan sepertinya 42 tahun. Baru kemarin, saudaraku. Haleluya. Tidak terasa.
Dan sekali lagi saudaraku, kasih yang mula-mula itu sangat penting. Karena kasih itu sifatnya itu bergejolak saudaraku. Selalu berkobar. Kasih yang murni, kasih yang kudus itu selalu bergejolak. Suatu perumpamaan atau suatu contoh adalah kalau seorang lagi jatuh cinta, itu tidak mungkin saudaraku hatinya itu diam. Hatinya itu selalu bergejolak. Hatinya membuat pikirannya itu terus menyala-nyala, memikirkan orang yang dia cintai, yang dia jatuh cinta. Itulah sebabnya Roma pasal ke-12 ayat ke-11 tadi dikatakan, hendaklah engkau tetap rajin dalam pelayanan. Hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh haleluya. Saudaraku yang kekasih, inilah kunci pelayanan kita. Seringkali saya kadang-kadang sedih mendengar ada orang Kristen yang katakan, aku capek melayani Tuhan. Saudaraku, kalau kita mencintai Tuhan, bukan kita capek melayani Tuhan. Malah sebetulnya kita itu harus lebih bersemangat melayani Tuhan. Lebih semakin rindu melayani Tuhan. Karena apa? Kasih Yesus Kristus itulah yang menguasai hati kita. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam kitab Korintus, bahwa kasih Kristus itu begitu menguasai aku, sehingga aku tidak bisa tidak melayani dia atau membicarakan atau berbicara tentang Tuhan. Saudara yang kekasih, memiliki roh yang menyala-nyala, menjaga kasih yang mula-mula itu sangat penting. Karena itu akan membuat roh kita terus berkobar. Haleluya. Kasih tidak pernah gagal. 1 Korintus pasal 13 definisi dari kasih. Kasih tidak pernah menyerah. Kasih selalu berhasil, saudaraku. Haleluya. Kasih itu tidak berkesudahan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, roh kita pasti menyala-nyala. Dan saudara, kita tidak akan capai melayani Tuhan. Karena di dalam mengasihi Tuhan itulah kita semakin mengenal pribadinya. Bagaimana Tuhan Yesus itu begitu indah. Seperti Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat ke-17, dia kutip dari kitab Mazmur, di mana pada waktu Yesus dia datang menghadiri atau datang ke bait Allah, dan dia melihat bait Allah itu dibuat jualan, saudaraku. Orang-orang pada berjual beli, dan menyedihkan. Yesus dia begitu marah, dan dia kata dia ambil itu meja dan dia tunggang balikkan, saudaraku. Dan ayat itu mengatakan, cinta kepada rumahmu menghanguskan aku. Kasih yang mula-mula. Apakah saudara tetap memiliki kasih ini? Karena ini sangat penting. Kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula, Wahyu pasal ketiga dikatakan akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kita akan mengalami kehancuran, kita akan mengalami kebosanan. Kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula, kita akan mengalami banyak sekali kepahitan dan akhirnya kita undur dari iman kita. Saudara yang kekasih, miliki kasih yang mula-mula. Jaga kasih yang mula-mula itu. Jangan sampai hilang. Karena kasih yang mula-mula itu harus terus ditingkatkan. Haleluya. Itu baru mulai, saudara. Kasih Allah itu harus menguasai seluruh kehidupan kita. Kasih Allah itu harus sempurna di dalam hidup kita. Tandanya apa kita belum sempurna? Bagaimana kita tahu kalau kasih Allah itu sudah sempurna dalam hidup kita? Yaitu kalau sudah tidak ada ketakutan lagi. Haleluya. 1 Yohanes pasal yang keempat mengatakan demikian. Bahwa kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Saudara yang kekasih, miliki 3 hal ini. Untuk kita senantiasa memiliki roh yang berkobar-kobar. Mencintai Tuhan. Selalu ingat
akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan Yesus sudah bangkit dan dia hidup di dalamku. Terus ingat bahwa dia sangat mengasihi engkau. Yesus sangat mengasihi saudara. Yang kedua, untuk kita menjaga percakapan kita sehari-hari. Jangan menjadi orang Kristen yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, mempercakapkan diri sendiri. Tetapi mulai percakapan kita keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Karena saudara yang kekasih, apa yang kita ucapkan itu akan sungguh-sungguh memberikan kepada kita hasil yang positif atau negatif. Karena itu perhatikan percakapan kita. Yang terakhir, kita perlu untuk senantiasa menjaga kasih yang mula-mula. Cinta pertama kepada Tuhan jangan sampai hilang. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Seperti tadi saya katakan, perjamuan kudus itu penting. Karena itu berarti kita melakukannya mengingat akan betapa kasihnya, betapa besarnya pengorbanan Yesus Kristus, kasihnya kepada kita. Dengan dia berikan hidupnya kepada kita. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kita. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, ayat tadi kita baca dalam ayat ke-15, bahwa Yesus dia rindu untuk makan perjamuan dengan murid-muridnya sebelum dia serahkan. Dan ayat ini berkata, Yesus berkata bahwa waktu dia makan dan mengambil roti dan mengatakan demikian, dia rindu untuk mengatakan kepada kita, seperti aku telah dipecah-pecahkan bagi kamu, aku rindu supaya engkau juga memberikan hidupmu untuk menyempurnakan atau menyelesaikan pekerjaan yang telah kuberikan kepadamu, untuk melakukan kehendaknya. Haleluya. Inilah suatu pengertian yang sangat luar biasa dalam untuk mengambil perjamuan kudus. Seperti Yesus telah diserahkan bagi kita, kita juga perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita juga perlu menyerahkan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa sebelum kita makan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu yang begitu besar buat kami. Kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Kami makan, kami terima tubuh-Mu yang telah diserahkan bagi kami, dipecah-pecahkan bagi kami. Kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita makan. Haleluya. Angkat anggur di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang kekasih, kita ingat, Yesus memberikan hidupnya buat kita, dan dia akan datang kembali. Haleluya. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri pemberitaan firman Tuhan dengan doa. Bapa, aku mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu berikan kepada kami semangat yang baru. Firman-Mu seperti api di dalam hati kami yang berkobar-kobar. Dan kami semakin mencintai Engkau.
sampai Engkau Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu dan firman-Mu hari ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Amin. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap Tuhan, kami siap, nyatakanlah. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah online kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami tantangan atau pergumulan hidup saat ini. Penuhi mereka dengan kasih-Mu, sehingga kasih-Mu itu memberikan kepada mereka kekuatan dan mereka boleh mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa biar berkat-Mu Kau curahkan atas umat-Mu saat ini. Terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Semua yang mengasihi Tuhan mengatakan amin.